Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Uswatun Hasanah dari jurusan Akuntansi Program Studi Keuangan dan Perbankan Angkatan 2018 Politeknik Negeri Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab 1 pengantar ilmu hukum. Nah, selanjutnya apa sih definisi hukum secara garis besar? Definisi hukum secara garis besar adalah seperangkat aturan yang bersifat memaksa atau mengatur. Lalu berikut ini ada subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum yang dimaksud adalah masyarakat. Lalu ada objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum dapat berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki serta bernilai ekonomis. Objek hukum yang dimaksud adalah benda, kendaraan, ataupun bangunan. Berikut ini ada dua hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang telah ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara, baik yang telah dikodifikasi ataupun yang tidak dikodifikasi. Nah, berikut ini ada contoh. Dua orang anak sedang ditilang oleh polisi karena tidak memakai helm. Hukum tertulisnya ada pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Undang-Undang Lalu Lintas. Lalu yang kedua ada hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tidak dituangkan atau dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup atau berjalan dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat atau adat. Di sini ada contoh seorang bule yang diarak oleh petugas karena kedapatan mencuri. Nah, bule ini telah terkena sanksi adat, yaitu dia diarak keliling desa dan memakai papan nama yang bertuliskan "Saya pencuri" dengan bahasa Inggris. Lalu, dari mana sih hukum itu berasal? Nah, manusia sebagai makhluk zoopolitikun, artinya manusia adalah makhluk sosial yang ingin selalu bersosialisasi. Karena itu, manusia membentuk kelompok di suatu lingkungan tertentu dan masing-masing orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Ketika terjadi kepentingan yang berbeda, maka akan timbul pertikaian sehingga dibuat norma atau kaidah. Lalu berikut ini ada norma menurut Profesor Purnadi Purbacaraka SH dan Profesor Dr. Sujono Sukanto SH.MA. Menurut mereka norma dibagi dua, yaitu ada norma hukum dan norma non-hukum. Norma non-hukum dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada norma kepercayaan, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma kepercayaan ini adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dari Tuhan yang bersifat mutlak. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani manusia. Dengan menaati norma kesusilaan, seseorang akan terlatih untuk membedakan hal baik atau buruk, sehingga akan terhindar dari perbuatan tercela. Yang ketiga ada norma kesopanan. Norma ini berhubungan dengan pergaulan hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang mengarah pada cara seseorang bertingkah laku secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Norma kepercayaan dan norma kesusilaan mengatur aspek kehidupan pribadi, sedangkan norma kesopanan mengatur aspek kehidupan antar pribadi. Lalu ada pembidangan ilmu hukum. Pembidangan ilmu hukum ada tiga. Yang pertama hukum privat atau hukum sipil, yang kedua ada hukum publik atau hukum negara, dan yang ketiga ada gabungan hukum privat dan hukum publik. Nah, hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Lalu ada hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan atau warga negara. Yang ketiga ada gabungan antara hukum privat dan hukum publik. Contohnya adalah hukum ketenagakerjaan. Lalu di sini ada ciri-ciri hukum dan sifat hukum. Ciri-ciri hukum yang pertama adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
Yang ketiga, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut tegas. Yang keempat, berisi perintah dan atau larangan. Yang kelima, perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Berikutnya ada sifat hukum. Sifat hukum yang pertama bersifat memaksa, yang kedua bersifat mengatur, dan yang ketiga bersifat melindungi. Nah, selanjutnya ada tujuan hukum dan sumber hukum. Tujuan hukum yang pertama ada mendatangkan kemakmuran masyarakat, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat, menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, dan sebagai fungsi kritis. Nah, selanjutnya ada sumber hukum. Sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material merupakan sumber dari mana materi hukum diambil. Sumber hukum ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi hukum. Contohnya, sumber hukum material seperti agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan sebagainya. Lalu sumber hukum formal, yaitu sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum dan mengikat. Contohnya adalah peraturan perundang-undangan dan traktat. Berikut ini adalah susunan badan peradilan di Indonesia. Pengadilan dibagi menjadi dua, yaitu pengadilan sipil dan pengadilan militer. Pengadilan sipil dibagi menjadi dua, ada pengadilan umum dan pengadilan khusus. Pengadilan umum terdiri dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Kemudian pengadilan khusus. Pengadilan khusus terdiri dari pengadilan agama, pengadilan adat, dan pengadilan administrasi negara. Lalu pengadilan militer. Pengadilan militer terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pengadilan tentara tinggi, dan mahkamah tentara agung. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.